Hai. Ketemu lagi sama aku Mutia di acara Climate Talk, acara yang kita akan ngobrol santai-santai tentang apapun yang lagi happening sekarang nih. Nah, teman-teman kita udah nggak kerasa kayaknya udah hampir 2 tahun kita lagi mengalami situasi pandemi ini yang kita terkungkung dan nggak bisa kemana-mana. Walaupun aku agak nakal-nakal dikit sih belanja, masih belanja di luar karena aku nggak suka belanja online. Jadi aku masih colongan dikit nih untuk keluar. Nah, sekarang nih kayaknya di tanggal 2 Agustus kemarin, pasti teman-teman ngikutin bahwa PPKM level 4 sekarang udah level-levelan nih. PPKM geprek kan, level-levelan. Jadi level 4 ini diperpanjang ketiga kalinya sama presiden kita sampai tanggal 9 Agustus. Nah, ngomongin soal perpanjangan PPKM, pasti teman-teman tahu bahwa selain ketidaksiapannya pemerintah dan ketidakberdayaannya pemerintah yang membuat kita marah terus kayak udah frustasi banget tiap hari gitu kan di sosial media, udah ngeluh mulu nih teman-teman. Jadi ada satu platform yang kita pasti tahu banget di media sosial juga udah followernya udah naik banget, dan aku pasti tahu teman-teman ini juga nge-follow teman-teman hits kali ini yang jadi akan narasumber aku yang punya peran yang sangat vital di kala pandemi ini. Kita langsung kenalan aja sama Mbak Cici sama Mbak Irma. Hai Mbak Cici, Mbak Irma, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat. Mbak Irma lagi di mana posisinya, Mbak? Lagi di rumah. Lagi di rumah aja, masih di rumah aja ya, di tengah ini. Kalau Mbak Cici di mana, Mbak? Masih di rumah juga? Apa udah mulai WFO? Ya, aku di rumah aja semenjak level PPKM, itu udah milih di rumah aja, apalagi waktu ada Delta itu rame ya, Kak. Ya udah deh di rumah aja gitu. Nah, Mbak Cici sama Mbak Irma nih teman-teman adalah dari ini udah spoilernya sebenarnya di kaosnya Mbak Cici ya. Udah ada spoilernya. Kelihatan lapor kan? COVID ya. kelihatan. Lapor COVID-19. Nah, teman-teman kan kalau misalkan ngelihat di sosial medianya lapor COVID itu pasti isinya kayak data-data, terus kayak informasi-informasi terkait dengan lapor COVID. Nah, kepo nggak sih kayak kenapa tiba-tiba sih lapor COVID ini muncul? Nah, aku akan langsung nanya nih, ini mau ke Mbak Cici dulu atau ke Mbak Irma dulu nih yang akan jelasin kenapa sih kok tiba-tiba bikin lapor COVID? Apa sih cerita di balik bikinnya lapor COVID ini? Kenapa ya? Sebenarnya awalnya itu karena keresahan sih, kita berbagi keresahan gitu ya. Waktu itu tuh kayaknya awal tahun 2020 sebenarnya ya. Kita udah dengar Cina, di Wuhan ya ada outbreak. Kemudian nggak lama di negara-negara lain, negara Eropa ya, di Italia, kemudian dan disusul negara-negara lain termasuk negara-negara tetangga kita gitu. Nah, tapi pada saat yang sama pemerintah selalu bilang kan, nggak mungkin lah COVID datang, kita tuh masyarakatnya A, B, C, D, E, intinya gitulah. Tapi itu sama sekali tidak berhubungan dengan yang namanya faktor resiko. Saya kebetulan latar belakang pendidikan public health ya, jadi belajarlah yang namanya infectious disease, bagaimana itu menyebar ke komunitas, itu sebenarnya bisa dipelajari dan memang ada tools dan guidance bagaimana cara mencegah supaya itu tidak menular ke negara-negara lain, ke wilayah-wilayah lain, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kok saya ngelihat justru komunikasinya pemerintah ini jauh dari prinsip pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Satu itu, karena kita nggak lihat tuh pencegahan apa ya yang udah dilakukan ya, harusnya tuh udah ketahuan tuh, sebenarnya sudah ada guidance ya kalau ada satu penyakit menular di satu wilayah yang kemudian menjalar ke wilayah lain yang belum ada laporan tentang munculnya penyakit itu, yang harus dilakukan adalah kayak menutup areanya gitu. Jadi penyekatan misalnya tuh ya, penyekatan tapi internasional karena ini namanya pandemi ya, berarti outbreak itu lintas negara.
luas sekali gitu. Nah, tapi kita kayaknya tidak melakukan itu ya. Dulu pesawat ke Bali masih tetap aja sekali dari Cina ya, dan lain sebagainya. Jadi kok kayaknya pencegahan kok nggak ada ya? Ada yang salah? Apakah saya yang salah? Kok kayak ini yang keliru? Gimana sih nalar kita tuh kayak dibolak-balik gitu? Kalau saya perasaannya gitu ya. Karena narasi yang disampaikan pemerintah itu selalu penyangkalan ya, denial. Oh, kita nggak mungkin karena masyarakatnya religius, kita iklim tropis dan lain sebagainya. Meskipun sudah banyak periset di negara lain, dunia internasional memperkirakan sebenarnya COVID itu sudah ada di Indonesia, dan Pak Tedros dari WHO sudah memberikan surat cinta juga bahwa Indonesia hati-hati ya, jangan sampai underreported gitu. Nggak boleh ada kasus underreporting. Jadi ini harus dicari gitu. Ya, memang itulah yang namanya surveillance. Jadi harusnya ditegakkan dan untuk pencegahan. Tapi kita nggak ada. Akhirnya, aduh, ini keresahan ini saya yang nalarnya kurang bagus atau gimana ya, sampai bingung kayaknya harus begini tapi kok responnya beda. Akhirnya kami ini punya keresahan yang sama. Akhirnya kita harus melakukan sesuatu nih. Artinya tidak ada transparansi data dan tidak ada ini pemerintah kesulitan kali ya mendeteksi kasus gitu misalnya. Jadi kita bikin apa nih? Bikin lapor COVID aja. Apa? Kita menggunakan teknologi informasi. Kita cari teman-teman sebanyak-banyaknya yang mau gabung di sini untuk memfasilitasi supaya ada partisipasi masyarakat yang bisa membantu kita bersuara. Jadi kita tahu suara dari akar rumput itu seperti apa, kondisi dari akar rumput itu seperti apa, menyalurkannya di mana. Ya, menyalurkannya kita bikin chatbot itu, lebih gitu. Jadi menjaring dari situ. Tapi tentu saja itu ada proses verifikasi informasi dan lain sebagainya. Semua informasi yang masuk ke chatbot disaring ya. Kurang lebih singkatnya tuh kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kita bikin sekitar pertengahan Maret kalau nggak salah 2020, terus ya udah nggak berasa udah mau setahun ya. Ya udah setahun lebih ya berarti ya. Nah, Mbak, berarti awal ini emang mau bikin kayak platform atau kayak misalkan kayak platform untuk verifikasi atau kayak mau jadi sumber informasi yang reliable atau mau jadi kayak emang platform buat teman-teman nyari sesuatu yang terkait dengan apa ya COVID gitu atau seperti apa sih sebenarnya? Lebih ke advokasi ya. Jadi pengendalian pandemi itu hanya bisa dilakukan apabila program pengendaliannya itu berbasiskan data. Data yang apa? Data yang akuntabel, data yang merefleksikan situasi yang ada di masyarakat. Bagaimana kita mencari data? Bagaimana kita mengkoleksi data itu? Bagaimana kita memperoleh informasi dan data itu? Jadi metodenya itu melalui antara lain melalui si chatbot itu. Tapi yang intinya sebenarnya kita tuh satu pelibatan masyarakat. Jadi masyarakat kita kasih kanal, kita nyediain kanalnya aja. Jadi nanti masyarakat yang memberikan informasi. Terus masyarakat juga yang bergabung menjadi relawan itu menampung kemudian follow up ya, menindaklanjuti informasi atau aduan atau keluhan itu, terus mengadvokasikannya. Jadi tujuannya itu supaya suara-suara yang di lapangan di akar rumput itu terdengar. Jadi kita menyediakan platformnya. Jadi sebenarnya advokasi ya. Kemudian kita menyuarakan kembali supaya kita semua lebih bisa didengar gitu lah. Oke, jadi ini lebih tepatnya kayak media gitu ya. Jadi pelapor COVID itu memberikan media untuk teman-teman yang di daerah misalkan atau di manapun itu bisa mengeluarkan suaranya terkait situasi-situasi yang ada di lapangan. Karena waktu awal-awal aku lihat banget media tuh nggak ada tuh yang beritain COVID di situasi di lapangannya seperti apa. Karena kan dulu kalau dulu tuh kan nggak ada ya, maksudnya awal-awal yang tadi Mbak Irma cerita soal ketika pertama kali outbreak terjadi itu kan masih jarang banget, dan bahkan yang diliput adalah statement-statement pemerintah kita yang bilang nggak mungkin atau kita tuh gampang, itu hanya flu biasa kok gitu kan, ada yang bilang kayak gitu kan waktu awal-awal, dan itu tidak terpantau, dan lapor COVID ini kayak menjadi media ini loh fakta di lapangan itu seperti ini gitu ya, jadi kayak semacam kayak media alternatif
kualitatif yang bisa dilihat oleh masyarakat sebenarnya apa sih yang terjadi dan faktanya seperti apa di lapangan. Gitu kayaknya kurang lebih Mbak Irma. Mungkin bisa gitu juga kali ya. Oke, nah Mbak Irma kan tadi sempat mention soal cara kerjanya itu sedikit kurang lebihnya adalah ini melibatkan banyak orang termasuk relawan. Nah, aku mau lebih nanya ke Mbak Cici, seperti apa sih sistem kerelawanan yang ada di Lapor COVID ini? Oke, kalau awalnya juga diriku kan diajak nih salah satu. Terjebak atau diajak dulu karena diriku sama Mbak Irma juga kan kenalnya juga di Lapor COVID kamu Tia. Jadi aku kenalnya dengan Mas Ai, terus hey Ci bantuin dong. Oke, gitu. Awalnya kita diriku bergabung sebagai relawan untuk mendata ini. Apa sih data yang kita lihat gitu ya? Jadi adalah data-data kabupaten kota terkait dengan kasus COVID-19. Data positif, data yang meninggal, data yang dulu ada masih probable gitu ya, suspek gitu ya. Nah itu data dari kabupaten kota itu kan sudah ada di pemerintahan ini, tapi kan tersebar ya semua satu-satu, nggak dijadiin satu nanti di tingkat Satgas di BNPB misalnya gitu ya. Tapi itu juga yang data nasional ternyata kita temukan belakangan juga suka ada gap-nya gitu. Karena kan yang nggak mereka ngambilnya kita nggak tahu gimana gitu. Tapi kalau saya dulu tugasnya mendata di beberapa wilayah nih. Jadi mengcopy data dari wilayah kota kabupaten itu kita masukkan ke dashboard-nya Lapor COVID-19, itu semua tergabung dalam satu tempat 514 kabupaten kota. Itu kan banyak banget Kak Mutia, jadi kita butuh banyak orang. Nggak mungkin yang ngerjain cuman misalnya 10 orang gitu. Enggak, karena satu orang juga nggak akan bisa ngerjain sampai dari 10. Kemudian kita buka rekrutmen untuk apakah kalian ada yang berminat untuk membantu memantau data COVID-19 gitu. Nanti mereka tadinya ada satu grup gitu ya, grup penggerak lapor COVID nih. Di situ kita infokan, bikin poster kecil, nanti teman-teman nyebar lagi. Nah, terus kita baru mulai nih sosial medianya, Instagram, Facebook, itu kita angkat juga. Nah, mulai masuk banyak juga yang tertarik ingin membantu memantau data gitu ya. Dan itu ternyata beragam banget. Dan kebetulan diriku tuh kedapatan tugas untuk menyambut relawan misalnya yang mau atau nyari relawan lah, jebakin teman-teman gitu ya, ikutan dong gitu. Nah itu tuh yang awal-awal tahun kita baru mulai tahun lalu itu pandemi itu mengubah ritme kerja kita, banyak yang sayangnya juga banyak yang terkena PHK, mereka nggak ada kerjaan lagi, apalagi yang tur gitu ya, mereka mencari kegiatan lain yang kalau bisa berkontribusi dengan tenaganya gitu. Nah itu kita ajak, ayo mereka bantu pantau berapa kota, kabupaten gitu. Nah hasilnya itu yang memang kemudian dianalisis tadi yang Mbak Irma cerita, dianalisis, kemudian sama kolaborator ahli kita, epidemiolog gitu ya. Kalau sudah itu ada hasilnya, itu yang dibawa advokasi. Nah tapi teman-teman relawan ini memang sangat mereka lah yang membuat itu ada gitu loh. Kalau nggak ada, bayangin 514 ya kabupaten kota kita itu banyak banget. Kita nggak mampu ngerjain sendiri teman-teman. Itu yang ikut bergabung, mantau tiap hari Kak. Jadi tiap hari itu kan berganti datanya. Tiap hari mereka masukin, dan lucunya kadang ada data yang berhenti gitu loh. Hari ini nggak ada, besok nggak ada, ntar baru ada lagi gitu. Jadi sebenarnya kabupaten kota juga nggak update gitu loh. Nah teman-teman ini sampai yang luar biasa ya, teman-teman relawan. Diriku masih yang ngelihat dari websitenya gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh bahkan mengontak satgas per kabupaten kota ini, sampai akhirnya ada yang akrab, ngobrol. Akhirnya mereka tuh tanpa diminta pasti ngirimin, Kak ini laporan kita gitu. Itu yang kadang akhirnya kalau kamu lihat di Instagram kita, di sosmed kita itu ada yang namanya gap analisis gitu kan, perbedaan data karena dari kota kabupaten datanya segini,
terus yang keluar dari misalnya tingkat provinsi dan nasional kok beda gitu sih. Dan teman-teman relawan itu latar belakang berbeda, kerjaan yang berbeda gitu ya. Tapi asal dia udah tahu bagaimana menggunakan spreadsheet. Awalnya kita tuh masih di spreadsheet itu Kak, bareng-bareng. Kalau lagi kerja itu keluar semua tuh nama orang-orang itu lucu deh, yang animal gitu kan. Nah terus di situ masih bisa rebutan itu ngisi, ada yang ketahuan itu kota gue yang di ini gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kita teman-teman tuh kayak kita hampir 200-an lah ya. Tapi ya yang ketemu muka siapa sih? Kita semuanya ketemunya online semua dan kita masih membuka sampai sekarang. Terakhir aja ada anak SMP, dia penyintas COVID-19 tiba-tiba ngontak, "Kak, boleh dong ikut jadi relawan lapor COVID?" Oh iya kita selalu terbuka. Terus nanti kita arahkan channeling aja tuh. Skillnya apa, dia bisanya apa, itu yang kita arahkan. Jadi selalu terbuka bergabung dengan kita. Oke, aku menarik nih, karena kan tidak hanya dulu mungkin hanya soal data ya Kak, maksudnya relawannya itu ditaruh di data, tapi kan sekarang sudah berkembang nih lapor COVID-nya, dan kayak tadi Mbak Cici bilang, ini ditaruh sesuai dengan skill yang memang apa aja sih Mbak yang bisa, misalkan nih ada teman-teman yang nonton video ini, nonton YouTube ini, terus kayak aku pengen ya, tapi aku kayaknya nggak bisa nih soal dataku, sukanya kayak misalkan desain-desain aja atau yang lain gitu. Memang apa aja sih sebenarnya yang bisa gitu dilakukan untuk menjadi relawan dari lapor COVID? Kalau kita sendiri itu ada tim data pasti ya, itu yang awal kita. Terus kalau misalnya untuk tim yang sekarang ini lagi berat-berat kerja itu tim laporan warga. Tapi itu juga kita masih terbatas karena mereka jadi admin untuk chatbot kita. Itu cukup terbatas karena memang kita harus memastikan data pelapor yang masuk itu hanya dipegang sedikit orang gitu kan. Itu agak rumit karena itu terkait dengan security data orang ya. Laporan warga itu sekarang emang lagi banyak yang di follow up, karena kalau Kak Mutia nih coba melapor di chatbot kita, itu mungkin nggak tahu kalau aplikasi chatbot yang lain. Kalau menurut teman aku yang cerita pengalaman ketika dia melapor cukup responsif gitu loh. Jadi teman-teman yang piket ini yang jadi admin itu memang mereka akan merespon sesuai dan memfollow up. Nah, itu untuk tim laporan warga. Ada juga kita tim kelas umum pandemi. Nah, kelas umum pandemi ini biasanya anak-anak kuliah tuh ya yang mau. Nah, kita juga punya tim yang biasa merorganisir itu gitu, menyiapkan pembicara, mengontak siapa yang ngisi nanti yang jadi dosennya gitu ya. Terus woro-woro, kita juga ada tim desain, ada tim sosmed, sekarang ada tim lacak kematian juga, ada tim pusara digital, sekarang mau ada tim rumah rakyat virtual. Aduh Mbak Ir, beranak aja ya. Ini banyak Kak, mau bantuin di mana aja, kita selalu butuh orang kok. Ya, jadi buat teman-teman tuh kalau misalkan gabut, gak ada kerjaan, ketimbang rebahan aja, seenggaknya gak cuman beban orang tua kan, biasanya bangga jadi beban orang tua gitu kan kalau di TikTok gitu kan. Ini bisa jadi berguna nih buat teman-teman yang lain, buat orang lain juga jadi relawan lapor COVID. Nah, caranya gimana tuh Mbak Cici kalau misalkan ada teman-teman yang pengen jadi relawan lapor COVID? Paling gampang DM aja ke sosmed kita di Instagram lapor COVID-19 atau di Facebook. Tapi anak-anak muda mah di Instagram ya, Kak. Ya, di Instagram sama di Twitter. Twitter, oke. Di Twitter juga kita ada 3 itu. Nah, DM aja nanti sama miminnya diarahkan ke jalur yang tepat gitu ya. Iya, nanti untuk bisa mengekspresikan gimana sih skillnya dia untuk bisa berguna buat teman-teman yang lainnya di lapor COVID. Oke Mbak Cici, terima kasih infonya. Nah, aku jadi tertarik sebenarnya sama tadi sekilas pernyataan bahwa terjadi data gap antara pemerintah
pemerintah di daerah dengan pemerintah di pusat. Nah, aku akan nanya nih, katanya kalau sulit-sulit tanya ke Mbak Irma aja Mbak, gitu kan. Aku berarti akan nanya ke Mbak Irma aja nih. Mbak Irma, memang separah apa sih data gap itu? Ataukah atau Mbak Irma tahu nggak ya kenapa data gap itu terjadi karena kan udah setahun nih ya, atau itu cuma awal-awal doang, atau sampai sekarang sebenarnya masih aja ada data gap di pemerintah? Oke, soal data sebenarnya gini, data itu masalah utamanya adalah transparansi dan akutabilitas data. Gitu. Kita ngomongin data resmi ya, tadi masalahnya pertanyaannya soal data. Satu, ada transparansi dan akuntabilitas data. Apakah data yang dimiliki oleh pemerintah atau otoritas ya yang bisa mengeluarkan data itu adalah data yang sebenarnya? Satu. Artinya data yang merefleksikan di masyarakat. Yang gimana sih maksudnya? Yang misalnya kalau disebut kematian di Kabupaten A itu sebanyak XX gitu, jumlahnya X gitu. Itu beneran nggak? Yang dimaksud dengan kematian karena COVID itu datanya itu. Apakah sudah menghitung semua kematian atau belum? Apakah itu sudah menghitung semua kematian akibat COVID atau belum? Atau bagaimana gitu? Kenapa begitu? Karena gini, jadi sebenarnya pandemi ini kita tuh ada yang namanya public health surveillance, epidemiological surveillance gitu, yang memandu kita untuk memberikan panduan kita untuk menghitung. Makanya ada data statistik COVID itu fungsinya buat tahu yang sakit ada berapa, kejadian yang sakit baru hari ini ada berapa, yang meninggal itu ada berapa. Nah, ini tuh ada indikator-indikatornya yang sudah ada guidance-nya yang dipakai seluruh dunia, yang ditetapkan oleh WHO dan banyak negara-negara lain yang tentu saja diadopsi oleh hampir semua negara, yang kemudian pelaksanaan pun harus di-adjust, disesuaikan dengan situasi yang ada di masing-masing negara. Nah, pemerintah kita itu sebenarnya sudah melakukan itu, tapi ada beberapa data yang tidak dibuka. Misalnya, jadi udah jelas-jelas definisi mencatat kematian karena COVID-19 itu menurut WHO itu semua kematian yang menunjukkan gejala klinis COVID dan jelas-jelas bukan disebabkan oleh sebab yang di luar COVID, misalnya kecelakaan atau dan lain sebagainya, yang jelas-jelas kematian yang pasti bukan karena COVID, tetapi masih pasti bukan karena COVID, tetapi menunjukkan gejala klinis COVID, itu harus dihitung sebagai kematian karena COVID. Itu sudah ada petunjuknya untuk kepentingan epidemiologi surveillance. Nah, jadi contohnya gini, kita kan udah ada catatan yang probable, kasus probable itu artinya apa? Orang yang udah gejala klinis tuh udah batuk, pilek, sesak nafas, demam, terus dan lain sebagainya. Ada scoring, ini apa ya, ini dia gejalanya apa dan lain sebagainya, mengarah ke COVID. Sebelum dia dites, ternyata dia meninggal. Itu harus dicatat sebagai kematian akibat COVID. Nah, itu sebenarnya di pedoman revisi kelima pengendalian dan pencegahan COVID-19 itu ada pedoman Kementerian Kesehatan ya, tapi itu belum dipublikasikan. Sehingga yang diinformasikan oleh pemerintah sekarang ini itu adalah kematian yang terkonfirmasi COVID gitu. Artinya apa? Yang orangnya sudah mendapatkan tes. Gitu. Bagaimana? Padahal kita masih punya tuh masalah akses terhadap tes. Jadi di daerah-daerah itu masih banyak sekali orang yang belum mendapatkan akses pada tes. Masih sulit untuk tes antigen aja masih sulit, apalagi untuk tes PCR. Makanya harusnya dengan segala kelegowoan, keikhlasan, kerendahan hati, pemangku kepentingan, itu harusnya oke, kalau kita nggak ada tes, tetapi kalau ada orang meninggal dengan gejala klinis A, B, C, D, E yang sudah ada panduannya secara kesehatan, panduan klinisnya ada, itu harus diperlakukan atau dicatat sebagai kematian karena COVID. Ini tuh excluded. Oke, saya pengen ngomong sekarang apa hubungannya itu dengan pertanyaan bagaimana sih gap data? Nah, karena pemerintah itu sekarang belum menyentuh data-data yang tanpa dites, gitu ya. Jadi semua yang ada data pemerintah itu adalah data yang udah dites pakai tes antigen atau PCR itu tadi. Nah,
sayang sekali. Jadi setiap kabupaten kota provinsi itu kan pasti mencatat tuh dari kabupaten A, misalnya kabupaten mana ya, Kabupaten Malang misalnya, contoh aja ya. Dari Kabupaten Malang itu dapat data berapa jumlah orang yang sakit, berapa jumlah pasien baru hari ini atau angka kejadiannya berapa jumlah orang yang meninggal karena COVID, itu datanya dari mana? Pasti datanya dari bawah kan, dari rumah sakit, dari kecamatan atau dari puskesmas dan lain sebagainya. Ngumpullah di kabupaten, dikumpulkan, dirapikan, kemudian masuk ke provinsi, lalu masuk ke nasional. Kurang lebih stratanya seperti itu ya, sudah diverifikasi. Nah, data nasional pasti dapatnya dari provinsi dan dari kabupaten kota dan dari satuan ke bawah gitu ya. Jadi harusnya idealnya kita tuh punya satu data yang ada di daerah harusnya sama dengan data yang ada di nasional, karena data di nasional itu asalnya juga dari bawah. Nah, yang menjadi lucu itu ternyata publikasi yang dipublikasikan pemerintah pusat itu seringkali angkanya lebih kecil daripada angka yang dipublikasikan sama-sama situs resmi pemerintah ya, atau sumber resmi pemerintah di provinsi maupun di kabupaten kota. Kalau di loh kok bisa ada gap? Nah, kita balik bertanya, seharusnya loh kok bisa ini ada, kita nggak tahu kok bisa ada gap. Harusnya semua yang sudah dipublikasikan di kanal resmi pemerintah, apakah itu situs corona masing-masing kabupaten kota dan provinsi, ataukah sosial media masing-masing kabupaten kota dan provinsi, itu kan harusnya sama dengan yang nasional. Kalau ada yang bilang gini, Mbak gimana sih, kalian mungkin nggak lihat cut off-nya kan beda-beda. Kalau kabupaten kota dan nasional itu mungkin perbedaan memasukkan data entry-nya aja kali ya. Ada yang bilang gitu. Nah, jadi negara kita juga sebenarnya sudah memiliki sistem pengelolaan data itu yang baik gitu. Jadi di tingkat misalnya nih deadline untuk mempublikasikan update jumlah kasus hari ini itu jam 4 sore biasanya. Artinya sebelum jam 4 sore pemerintah harus mengumpulkan data semuanya yang masuk yang sudah terverifikasi. Ya kan? Dari mana? Ya diminta dari provinsi. Artinya kalau gitu mungkin deadline-nya kan deadline mundur. Jadi sebelum jam 3 provinsi harus sudah masuk ya, atau sebelum jam 2. Jadi provinsi pasti bilang ke bawah, sebelum jam 12 pasti harus sudah masuk ya. Untuk data hari ini cut off-nya ya jam sekian gitu. Yang terjadi setelah jam yang sudah ditentukan tadi ya akan dilaporkan di hari berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi sekarang ini pemerintah juga sudah punya satu sistem data sebenarnya. Data entry-nya itu di sistem All New Record namanya. Itu ya setiap daerah harus menginput data pada ada batas maksimal jamnya supaya pemerintah pusat itu bisa mengeluarkan data nasional. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab kenapa kok bisa sampai ada gap itu gitu. Jadi ini PR ya, evaluasi. Saya kira ini evaluasi buat pemerintah deh, udah 1,5 tahun ya. Kalau misalnya kita coba cek, kira-kira ada yang salah apa enggak ya, yang salah di mana gitu. Kalau kita cek soal sistem misalnya, menggunakan teknologi informasi, sistem integrasi data, lalu ada yang error gitu ya, human error dan lain sebagainya. Tapi ini kan sudah 2021. Kita tahu ada banyak sekali ahli teknologi informasi, data scientist, dan banyak yang jago-jago pasti. Apakah membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk membereskan error yang bersifat teknis itu? Kalau iya, gawat banget. Artinya kita tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Buat apa misalnya beasiswa pemerintah ya, ada LPDP yang besar sekali alokasinya, banyak menghasilkan tenaga ahli dan lain sebagainya. Juga kesempatan-kesempatan dukungan peningkatan sumber daya manusia terutama di teknologi informasi yang sudah dimiliki oleh pemerintah, kok tidak ada yang berkontribusi sih? Masa sih? Harusnya sih bukan yang itu kalau dugaan saya gitu. Kami juga beberapa kali nih selalu protes, diskusi, bahkan pernah beberapa dipanggil juga sama Kemenkes kenapa kok memberikan publikasi soal perbedaan data dan lain sebagainya. Dan kami, ini kenyataannya ini data
Nah, data pemerintah, data official, bukan data lapor COVID. Jadi lapor COVID itu hanya menyalin data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah gitu. Jadi ini data resmi pemerintah juga sebenarnya, dan teman-teman di kawal COVID juga sudah melakukan itu gitu, dan juga sama-sama bingung kenapa ya kok ada perbedaan data gitu kan. Nah, masalahnya yang menurut saya sebagai anggota masyarakat civil society yang berdaya dan ingin mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel lagi dalam penyajian data, itu harusnya kita mengingatkan mereka. Kita teriak, kita protes, bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi kita ingin mendorong perbaikan data. Kita ingin mendorong perbaikan data, kita ingin mendorong pengendalian pandemi, karena pandemi ini bisa dialihkan ketika kita memiliki data yang baik. Data yang baik itu yang gimana? Ya data dari lapangan yang merefleksikan situasi yang ada di lapangan. Kalau buruk ya dibilang buruk. Maka jadi kita tepatkan pengambilan keputusan, wah ini zonanya hitam misalnya. Zona hitam itu berdasarkan apa? Kalau berdasarkan hanya yang sakit yang sudah dites aja kayaknya harusnya enggak begitu ya. Nah, harusnya dilebarkan lagi definisinya. Jadi yang kami lakukan itu sebenarnya mohon dipahami adalah bentuk partisipasi masyarakat supaya pemerintah menggunakan data sebagai pijakan untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya kayak gini nih, PPKM. Ini kenapa sih kok PPKM darurat, kemudian PPKM level 1, 2, 3 kayak level ayam geprek ya? Itu kok kenapa sih kok itu berdasarkan apa gitu kan? Nah, karena gini, level 4 itu artinya transmisi virus di tingkat komunitas tinggi. Ya kan? Level 1 artinya transmisi di tingkat komunitas itu rendah. Jangan sampai kita salah memberikan level ketika kita tidak memiliki data yang tepat. Kan penggunaan level-level itu kan berdasarkan data. Nah, makanya datanya harus diperbaiki, harus benar gitu. Nah, untuk menentukan apakah kita harus diketatkan atau tidak diketatkan dan lain sebagainya, bagaimana itu menghitung juga bagaimana pemerintah harus memprioritaskan distribusi vaksin, bagaimana pemerintah harus memprioritaskan bagaimana melakukan testing, kemudian bagaimana pemerintah harus mengalokasikan budget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak. Itu kan harus berdasarkan data yang benar. Misalnya di wilayah A gitu, zonanya hitam. Jadi mereka yang terdampak itu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi supaya meme-meme yang beredar itu, aduh, itu nggak ada. Jadi aduh PPKM darurat itu kalau orang elit ya maunya PPKM darurat, tapi masyarakat menjerit gitu. Itu tuh sebenarnya narasi yang salah. Itu yang salah tapi bukan yang membuat meme atau bukan rakyat. Yang salah adalah yang membuat kebijakan. Kita harus ingat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu sudah menjamin bahwa kalau diberlakukan penyekatan seperti yang terjadi sekarang, orang harus di rumah aja, artinya pemerintah harus memenuhi kebutuhan pokok mereka sehingga orang tuh mau isolasi mandiri, orang tuh mau dites. Jadi orang nggak perlu risau, aduh nanti kalau aku dites positif aku nggak bisa kerja dong. Padahal tiap hari kerjaannya dagang. Padahal tiap hari buka warung, jadi harus belanja dulu ke pasar, harus masak. Nanti orang datang ke warung membeli makanan dan lain sebagainya. Nah, jadi supaya virusnya itu berhenti, tidak menular dari satu orang ke orang lain, yang harus dilakukan ya orang itu harus tinggal diam di rumah. Jadi virus tidak akan berpindah karena sebenarnya ini ada celah. Jadi gini, kalau COVID itu kan sebenarnya SARS-CoV-2 itu tuh nature-nya seperti virus flu yang lainnya juga gitu. Untuk orang yang memiliki ketahanan tubuh yang baik, jadi si virus ini akan dengan sendirinya mati ketika dilawan oleh kekebalan tubuh kita.
ya, ketika tubuh kita ini dengan catatan orang yang masih punya kekebalan tubuh yang baik, semua fungsi organnya berfungsi dengan normal dan lain sebagainya. Maka kalau ada virus yang menyerang satu orang, kemudian satu orang ini kondisi tubuhnya mampu melawan, dan orang itu tinggal diam di rumah, selama 14 hari virusnya akan mati sendiri. Itu esensi dari isolasi, esensi dari lockdown, esensi dari penyekatan-penyekatan itu sebenarnya. Jadinya nggak perlu nularin ke orang lain. Tapi ketika orang yang punya virus ini di rumah aja, nggak mau di rumah aja, tetap keliling, misalnya belanja ke pasar, lupa kalau belanja ke pasar kan meskipun pakai masker kadang-kadang nyuruh lupa deh maskernya dibuka, begitu ngomong ya namanya ini virus yang menular melalui saluran pernafasan, hidung, mulut, mata bisa, jadi gampang berpindah. Terus ini gampang sekali berpindah dari satu orang ke orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa penting sekali yang namanya isolasi mandiri. Dan jangan lupa pemerintah kita sudah memiliki undang-undang yang luar biasa bagus yang menjamin hajat hidup ya masyarakat, terutama kebutuhan dasar. Nah, ini kalau sekarang yang terjadi itu penyekatan beserta sanksi itu diberlakukan berdasarkan ketentuan undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya, giliran ada sanksi, giliran ada aturan yang ketat, itu dibebankan ke masyarakat. Tapi giliran ada poin bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar masing-masing warganya, itu tidak dipenuhi. Ada lagi yang tidak sepenuhnya dipenuhi juga implementasi undang-undang ini, yaitu akses terhadap fasilitas kesehatan. Jadi salah satu bunyinya adalah setiap warga negara itu berhak mendapatkan layanan medis yang sama. Jadi nggak boleh ada orang yang jalan udah ditolak 10 rumah sakit, itu harusnya nggak ada. Nggak ada orang yang meninggal di perjalanan ketika mencari rumah sakit, itu harusnya nggak ada cerita itu. Itu kan terjadi karena rumah sakit udah terlalu banyak yang sakit. Nah, itu harusnya nggak ada kalau pencegahan dan pengendaliannya dilakukan kuat. Itu semestinya berbasiskan data. Kurang lebih gitu deh. Ya, jadi teman-teman, tadi yang panjang kali lebar Mbak Irma sampai itu, poinnya adalah betapa pentingnya data sebagai kayak pusar atau dasar pemikiran dan dasar kebijakan atau dasar keputusan yang pemerintah lakukan. Jadi kalau misalkan datanya itu tidak transparan dan tidak akuntabel, itu akan berimbas kepada semuanya, termasuk yang kita alami sekarang nih, kayak PPKM mau nyampe kapan sih, PPKM mau nyampe kapan gitu. Dan itu ya karena datanya juga kita suka bertanya-tanya, ini kenapa datanya, Mbak Irma pun tadi masih belum tahu kenapa datanya itu berbeda, karena yang dari lapor COVID itu bukan data dari lapor COVID. Jadi orang kan suka mikir bahwa ini lapor COVID bikin data sendiri nih gitu. Padahal sebenarnya lapor COVID itu hanya menambahkan aja atau merangkum atau mengcompile data pemerintah di daerah gitu. Dan harusnya itu menjadi sama gitu. Jadi ini sebuah kritik ya untuk pemerintah buat bikin sistem yang lebih reliable gitu, lebih oke gitu, karena kayaknya Indonesia ini entah kenapa ya soal data ini emang susah banget, fotokopi EKTP aja masih difotokopi gitu kan, harusnya udah EKTP, tapi EKTP aja masih difotokopi, atau kayak data kita aja bocor kemana-mana nggak jelas. Jadi kayaknya ini benar-benar harus jadi satu concern nih untuk pemerintah untuk benar-benar membuat sistem data yang baik dan reliable, karena ya itu data itu mungkin belum kerasa nih, kayak kemarin-kemarin belum kerasa, tapi ketika kita dihadapkan dengan pandemi ini juga berkaitan tidak hanya yang kayak tadi Mbak Irma cerita dasar kebijakan juga, tapi kayak data bantuan juga akhirnya berimbas juga gitu kan ya.
Mbak Irma tadi udah sempat ngomong bahwa sebenarnya ada UU karantina gitu kan yang harusnya tuh bisa diterapkan itu di mana ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak hidup banyak orang gitu atau memberi bantuan banyak orang, memastikan itu gimana sih caranya 14 hari di rumah aja, ya udah setiap orang dipastikan kebutuhannya terpenuhi selama 14 hari itu. Pasti nggak akan ada orang yang protes kayak, karena sekarang itu aku mau nanya sih ke Mbak Cici nih, kayak sekarang itu kan lagi banyak banget ya, justru yang dihadapkan itu adalah konflik antar masyarakat sendiri, kayak lah kamu pengen apa namanya, pengen PPKM karena kan kamu bisa kayak kita misalkan punya privilege untuk work from home gitu. Nah, gimana dengan mereka, padahal kalau dari segi apa namanya, kewajiban pemerintah sendiri sebenarnya itu kan bukan kesalahan dari maksudnya itu bukan masyarakat lagi gitu yang harus berkonflik gitu. Pusatnya ini, masalahnya ini emang ada di pengambil kebijakan gitu kan ya Mbak Cici? Iya Kak, kalau misalnya aku boleh nambahin tadi yang dari Mbak Irma ceritakan itu ada praktek baik ya, gimana sih praktek sukses kali ya Mbak Ir dari teman-teman lapor COVID ini ketika kita mengumpulkan data itu, kita tampilkan, oh ini loh sekarang trennya sedang begini gitu. Pada waktu tahun lalu kalau kamu Tia ingat ketika Anies mengambil gubernur Anies mengambil keputusan, oke, saya tarik rem lagi, itu juga ketika kita sampaikan ke jajaran beliau, hey Jakarta ini nggak bisa dibiarin, kalian itu nanti akan lebih berat lagi gitu. Dan itu kan kerjasama yang sebenarnya bukan harusnya saling berkelahi ya gitu ya, kompetisi. Ini kan datanya satu sumbernya gitu loh. Cuman masalahnya adalah pendataannya itu dilakukan benar apa enggak gitu loh, transparan apa enggak gitu kan. Nah, itu satu yang menurut kita juga kebanggaan, advokasi kita cukup berhasil lah pada saat itu. Nah, ke sini kalau terkait dengan isolasi mandiri, kita juga nggak bisa ini sesuatu yang sulit ya, semua orang belajar pandemi gitu. Orang kita itu, apalagi kita makhluk sosial gitu loh, kita harus ketemu, kita harus keluar bekerja di kantor misalnya, atau ya itu tadi yang Mbak Irma cerita juga, orangnya harus cari makan, dia berdagang, dia harus keluar gitu. Tapi pemahaman ya, edukasi kepada semua orang itu yang memang tantangan. Kadang di keluarga kita sendiri nggak semua sama paham bahwa oke, kalau aku itu punya gejalanya, aku di rumah aja. Misalnya itu kalau ringan, dia tidak punya komorbid yang lain gitu ya. Aku harus dia mencari informasi sendiri yang benar gitu ya. Misalnya tidak yang salah, yang tidak salah gitu loh. Bahwa dia harus memantau kondisinya sendiri dan dengan sukarela tes. Itu kan. Kemudian oke, ketika ternyata hasilnya positif, ya udah di rumah lah gitu ya. Dan itu tuh mungkin persentasenya nih sama-sama ya besarnya, sehingga yang ini oke dengan sukarela melakukan isolasi mandiri, tidak mau menularkan virus yang ada di badan dia. Selama dia positif, dia akan diam saja di rumah, bahkan di kamar kalau dia satu keluarga gitu ya. Tapi ada lagi yang nggak peduli gitu loh. Nah, ini tugasnya memang pemerintah di kebijakan, dia memang harus, kalau yang sudah jelas positif ya memastikan dong dia, kalau dia tidak bekerja dia harus isolasi mandiri gitu ya. Ya kenapa nggak harus, ya itu tadi harus disiapkan ya kebutuhannya. Dan sekarang kan warga bantu warga gitu, misalnya di RT tempat aku tinggal deh, kita ada di rumah itu lagi sekeluarga isolasi mandiri, ya udah keluarga mengumpulkan. Nah, itu tergantung ya nanti pemerintahan di level itu sendiri gitu ya, aparatnya, si antar ibu-ibu ininya lah yang sosialnya yang biasa ngumpulin dana sosial gitu. Itu biasanya aman, tapi ada juga warga yang tinggal di lingkungan yang satu tidak percaya dengan COVID, dianggap konspirasi. Kan sulit itu, Kak. Jadi bahkan misalnya lurahnya sendiri ternyata nggak percaya gitu loh, kamu atau dia nggak mau di COVID kan karena merasa itu takut di stigma, aib gitu.
warga bantu warga itu. Tapi kan sebenarnya sudah ada kewajiban pemerintah gitu loh. Warga bantu warga kan ini itu komplement gitu ya, tambahan gitu ya. Kita beruntung tinggal di tempat yang seperti itu gitu. Nah, gimana yang tidak lingkungan tidak mendukung? Disitulah harusnya campur tangan pemerintah gitu loh, memastikan dia bisa isolasi mandiri dengan kebutuhannya terpenuhi gitu. Itu sih ya. Ya, berarti sebenarnya kewajiban pemerintah itu nggak hanya itu ya, Mbak, nggak hanya ketika misalkan nyuruh kayak lockdown atau pembatasan sosial aja, tapi ketika dia udah dinyatakan misalkan positif gitu ya, dan dia harus isolasi mandiri, berarti itu kebutuhannya juga sebenarnya diatur sama pemerintah nggak sih sebenarnya? Atau gimana itu, Mbak? Harusnya iya ya, dan itu kan kalau di tingkat kita warga gitu ada puskesmas kan. Oh ya. Kalau tapi sayangnya dengan kasus yang sangat kita cukup tinggi ya sekarang, itu kapasitas puskesmas akhirnya juga udah udah kepenuhan. Mereka juga nggak bisa mengcover semua warganya misalnya. Jadi banyak hal yang sulit untuk dipenuhi sekarang karena sudah yaitu keputusannya di awal sudah ini PSBB, PPKM berlevel, itu kan sudah ya udah jadinya sekarang kayak gini, rumah sakit sudah kewalahan, puskesmas juga kewalahan, yang itu yang paling kecil gitu loh, yang harusnya orang-orang puskesmas inilah yang bisa membuat memastikan warga-warga di sekitarnya yaitu isolasi mandiri dengan baik, tes juga oke, sekarang vaksin gitu ya, isoman juga terlayani dengan baik, terinformasikan karena kan mereka harus memantau juga seharusnya setiap hari gitu sih. Oh, berarti udah cukup kan dari Mbak Cici. Oke, nah ini kalau ngomongin soal yang kemarin nih, yang kemarin banyak terjadi adalah kan rumah sakit pada full tuh, terus akhirnya banyak yang harusnya bergejala dan harusnya mendapat penanganan rumah sakit harus isolasi mandiri, dan kemudian kalau nggak salah aku lihat dari data lapor COVID juga bahwa banyak banget kayak sekian ribu orang gitu meninggal, atau ratus gitu atau ribu ya Mbak Irma, mungkin nanti dikoreksi, itu meninggal di saat isoman karena tidak mendapatkan rumah sakit. Memang kondisinya separah itu juga ya Mbak yang di lapangan, karena kan itu tidak disebutkan oleh pemerintah data terkait dengan meninggal yang karena isoman itu gimana Mbak? Ya betul, ini nyambung dengan pertanyaan data yang tadi ya. Kalau yang data pemerintah tuh biasanya mereka hanya menampilkan data, tetapi yang isoman-isoman di rumah ini di antara mereka ada yang dites juga, tapi di antara mereka juga banyak yang nggak dites gitu. Jadi harus diverifikasi lagi, harus dicek lagi, dan harus dicatat gitu. Nah sebenarnya kan tadi saya sempat menyampaikan ya, kalau untuk public health surveillance atau epidemiological surveillance itu yang perlu dicatat adalah mereka yang bergejala klinis terinfeksi SARS-CoV-2 ini siapa aja sih? Itu harus dicatat. Dan yang meninggal akibatnya itu siapa aja sih? Itu harus dicatat. Tapi di mana harusnya pemerintah itu juga memiliki kemampuan untuk mencatat, bukan hanya mencatat ya sebenarnya. Sebenarnya mencatat itu hanya tindakan teknis, mencatat mereka yang meninggal akibat selama pandemi ini, terkena dampak pandemi. Jadi apakah itu yang meninggal karena COVID atau bukan dan lain sebagainya, kematian apapun itu harus dicatat. Itu harus dicatat. Dengan mencatat aja itu sebenarnya menunjukkan penghargaan dan perhatian terhadap warga ya, dan terhadap situasi pandemi. Jadi artinya mengakui bahwa kita ini sedang dalam krisis kesehatan. Sehingga kalau ada orang yang sakit meninggal, itu dicatat harusnya kematiannya. Nah, dalam ilmu kesehatan masyarakat itu namanya bisa dicatat kalau misalnya yang meninggal itu memang udah dites kok tapi negatif, cuman meninggal gitu.
itu namanya bisa digolongkan nanti dipelajari lebih lanjut dan bisa masuk dalam kelebihan kematian. Jadi excess death. Excess death itu adalah ada satu ranting gitu ya, satu ranting di ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari tentang jumlah kematian yang kelihatan di satu populasi pada suatu masa. Nah, di masa-masa emergency, masa-masa pandemi, itu petunjuk jumlah kematian, kelebihan kematian ini bisa digunakan ilmuwan untuk melihat besaran dampak dari pandemi itu seberapa besar sih di masyarakat. Jadi angka statistik ajanya itu ya, pencatatan kematiannya itu seberapa besar sih dampaknya di masyarakat ketika kita membandingkan kematian di era pandemi dengan kematian di era biasa non pandemi. Jadi itu nanti manfaatnya itu ya bisa dilihat sekarang, tapi sangat berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga peradaban manusia. Nanti mungkin anak-anak cucu-cucu kita nanti yang bisa melihat. Ada satu contoh studi yang sangat menarik ya. Pada saat flu Spanyol, kalau di Indonesia mungkin namanya pagebluk. Pernah dengar nggak nih teman-teman flu pagebluk nih ya? Kalau saya sih zaman kecil kayaknya belum pernah dengar deh. Perbedaan generasinya ada gap generasi nih kita nih berarti. Jadi dulu itu kalau saya tuh diceritain ya, kalau kakek nenek saya itu masih dengar lah istilah, wah mongso pagebluk gitu ya. Pada masa pagebluk dulu gimana gitu. Nah, ya udah dengar aja. Tapi sekarang saya baru tahu setelah kakek nenek saya udah meninggal semuanya. Sekarang konteksnya tuh baru tahu bahwa kira-kira saat terjadi pagebluk di tahun 18, bukan 18 ya, mundur sedikit ya. Jadi ada Pak Wijoyo Nitisastro itu mengumpulkan data statistik populasi, berapa jumlah populasi yang hilang di masa itu. Jadi dikumpulkan datanya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, beberapa kota-kota besar aja yang tersedia aja datanya. Kalau datanya nggak tersedia ya nggak bisa dianalisa. Dari data itu kita tuh bisa ngelihat berapa jumlah orang yang meninggal pada beberapa tahun. Jadi dia itu mengumpulkan data dari 100 tahun kalau nggak salah ya, 1 abad gitu ya. Jadi dan itu terus kemudian ada yang mengklasifikasikan kejadian. Pada saat pagebluk itu tahun sekian sampai sekian. Pada saat pagebluk cacar itu tahun sekian sampai tahun sekian. Lalu dicek, diambil dari data itu, diklasifikasikan berdasarkan tahun, bandingkan jumlah kematiannya itu sebesar apa. Nah, baru kita bisa dapat petunjuk bahwa pada masa pandemi kematian atau kesakitan, angka kematian, angka kesakitan itu melonjak tajam dibandingkan dengan masa yang bukan pandemi. Nah, itu yang kemudian nanti memberikan guidance pada kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau akan terjadi next pandemi? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, tapi setidaknya itu sistemnya harus ada, lesson learn-nya itu harus sudah dibangun sebenarnya, sehingga pemerintah itu bisa mengantisipasi ke depan supaya tidak ada lagi kelebihan kematian itu gitu. Jadi caranya apa? Ya caranya preventif. Jadi preventif, promosi perilaku hidup sehat itu dilakukan terus-terusan, dan pemerintah nggak boleh cuman mensosialisasikan melalui sosial media, melalui TV. Ya kalau ada bapak ibu di daerah pelosok punya sosial media, kalau enggak, ya kalau ada orang-orang punya TV di pegunungan, kalau enggak gimana? Jadi masyarakat itu harus disiapkan betul bahwa mereka itu paham, literasi pandeminya harus ditingkatkan, kemudian pembekalan untuk memberdayakan dirinya ketika ada tanda-tanda endemi dulu ya di lingkungan itu, apa yang harus dia lakukan itu harus disiapkan juga.
berangkat persiapannya berangkat dan belajar dari masa pandemi yang selama ini kita sudah lalui. Kayak kalau misalkan yang tadi Mbak Irma bilang tindakan preventif gitu ya, pencegahan. Selain ini kan karena udah terlanjur, maksudnya pandeminya sudah sedang berjalan gitu ya, sehingga preventif yang mungkin dilakukan itu selain tadi ya sosialisasi hidup sehat gitu. Jadi gini, kalau masa pandemi itu selalu jadi satu ya, pengendalian dan pencegahan. Jangan dianggap pencegahan itu datangnya di awal aja. Pencegahan memang harusnya come first gitu. Di awal sebelum kejadian itu harus pencegahan dulu. Jangan sampai ada penyesalan. Jadi pendaftaran itu selalu di depan ya. Kalau bukan penyesalan, jadi pendaftaran tuh di depan. Nah, yaitu pencegahan. Nah, tapi kalau Mutia tadi tanya lah, kalau udah kejadian gini apa ya pencegahan? Tetap pencegahan supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Jadi ya kita harus ulang dari awal. Jadi sambil kita pelajari, oke, apa yang bisa kita lakukan? Ya banyak, kita harus terus-menerus belajar, emang nggak boleh berdiam diri, stop, oke, selesai gitu. Enggak, tapi terus-menerus belajar. Semakin lama pandemi, semakin banyak yang bisa kita persiapan untuk mencegah, karena pasti semakin banyak akibat dari si pandemi itu ya, yang sudah terjadi di masyarakat. Gini, misalnya gini, kalau sekarang, waduh, ini udah level-levelan, pandemi sudah di Jakarta, di kota-kota besar mungkin angka kasusnya menurun, tetapi pindah ke desa-desa sekarang. Jadi apa yang harus dilakukan? Oke, yuk pencegahan lagi, literasi pandemi lagi. Sampai diulang aja dari awal. COVID itu apa sih? Jadi biar orang itu percaya ya COVID. Oke, terus kemudian bagaimana cara mencegahnya? Virus COVID itu bisa dilawan dan kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang sekitar kita kalau kita ngapain aja. Itu terus-terusan aja dilakukan. Tetapi harus dihentikan juga narasi-narasi yang jauh dari nalar akal supaya tidak menyebar menjadi jamur dan infodemik di masyarakat, supaya orang tidak bertindak bodoh, supaya orang itu bisa membekali diri dengan perlindungan diri melalui data yang baik, supaya risiko persepsi kita terhadap pandemi ini pas, sehingga kalau kita udah tahu si COVID ini bahayanya seperti apa dan apa yang terjadi ketika kita terinfeksi, maka kita bisa mencegahnya. Maka kita bisa lebih waspada. Jadi masyarakat itu harus disiapkan terus. Artinya pada saat yang sama, kalau kita udah pada situasi buruk seperti sekarang ini, yang terjadi harus paralel. Pencegahan, edukasi perilaku hidup sehat tetap dilakukan dan semakin digencarkan. Kampanye vaksinasi, manfaat vaksinasi, terus-terusan observasi dampak vaksinasi, dan terus-terusan menyampaikan edukasi tentang vaksinasi, juga terus-terusan memonitor pelaksanaan vaksinasi dan lain sebagainya berjalan. Pada saat yang sama pemerintah harus menunjukkan 3T selalu dipastikan untuk dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh WHO, supaya semua orang itu tidak lagi mendapatkan kesulitan akses terhadap tes misalnya, tidak mendapatkan kesulitan akses terhadap layanan medis misalnya. Jadi sekarang ini ya dua-duanya, pencegahannya yang kita lakukan bersamaan dengan kuratif atau pengobatan gitu ya, atau epidemiological surveillance study gitu. Dan secara paralel ini juga dipastikan gitu di semua daerah. Nah, kita tuh tantangannya Indonesia kan luas ya, tapi harusnya tantangan ini bisa lah diselesaikan oleh pemerintah. Dan kita ini sebagai masyarakat sipil, kita bisa fill in the gap, kita melakukan apa yang bisa, apa yang kita mampu gitu. Jadi saling mengisi gitu, karena ini besaran dampak yang diakibatkan oleh kegagalan pengendalian dan pencegahan pandemi yang lebih baik nih ya. Ini dampaknya udah kemana-mana. Jadi emang perlu banyak orang untuk rame-rame bahu membahu supaya mengurangi
beban itu. Kalau gitu, tadi kan Mbak Irma udah ngomong juga kan bahwa sebenarnya preventif dan pengendalian dan pencegahan itu harus sinkron gitu, walaupun di masa COVID ini. Nah, dengan varian COVID yang baru gitu, apakah ada perbedaan gitu dengan langkah-langkah yang harus dilakukan? Apa sebenarnya sama aja? Preventif dan pengendalian itu tetap yang seperti biasa yang WHO, atau sebenarnya varian baru ini malah justru harusnya kita bisa lebih ketat lagi dalam pencegahan dan pengendalian nih? Seperti apa, Mbak? Sebelum menjawab itu, kita harus paham bersama bahwa SARS-CoV-2 itu adalah penyakit yang baru, penyakit menular yang baru yang terus-menerus dipelajari oleh para ilmuwan, oleh para epidemiolog, bagaimana cara virus ini menyebar, oleh para virolog, ahli virus, dan lain sebagainya. Dan juga ilmuwan sosial lainnya yang mempelajari bagaimana dampak transmisi si virus bersama mutasi-mutasinya ini terhadap manusia, komunitas secara ekonomi maupun secara sosial. Satu itu. Jadi belum final. Apa yang kita ketahui sekarang bisa jadi belum final. Tetapi setiap saat kita harus percaya bahwa banyak ilmuwan yang sudah berkolaborasi untuk mempelajari itu. Atau itu. Nah, yang terjadi sekarang, ini yang kedua, hasilnya udah lumayan ada yang bisa diketahui, dipelajari dari progres kita mempelajari apa yang terjadi soal mutasi virus Delta dan lain sebagainya. Jadi ini ditemukan bahwa virus Delta ini memang kemampuan untuk menularkan dari satu orang ke orang lain itu jauh lebih tinggi, 2 kali lipat, jauh lebih cepat menyebar, jauh lebih infeksius, dan jauh lebih berbahaya. Probabilitasnya orang kalau terkena virus Delta itu ketika lebih memiliki gejala serius itu lebih tinggi, akan lebih tinggi juga probabilitasnya untuk harus dirawat di rumah sakit. Gitu. Jadi untuk sementara itu, sehingga yang harus dilakukan sama persis yang tadi disampaikan Mutia. Jadi yang harus kita lakukan adalah lebih ketat lagi. Gitu. Kita harus lebih ketat lagi menjaga prokes. Jadi artinya sebagai masyarakat kita juga harus menaati diri, kita harus selalu memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya itu kita lakukan lah. Kalau nggak perlu amat nggak usah keluar, nah, itu kita lakukan. Tapi perlu ketegasan dari pemerintah juga untuk membuat regulasi atau aturan kebijakan dan juga proteksi. Social protection dan financial protection itu diperlukan dalam rangka menjaga kepatuhan kita ini terhadap prokes-prokes itu tadi. Ini balik lagi pembicaraannya. Kita akan diam diri di rumah dengan tenang, bisa jaga prokes apabila, tapi nggak bisa kalau sehari harus kerja dan lain sebagainya. Nah, pemerintahnya pun juga harus gitu. Oke deh, nggak boleh keluar kerja dan lain sebagainya. Tapi juga harus benar-benar dipenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan jangan membuka tempat pariwisata. Mall juga jangan dibuka harusnya. Dan banyak hal yang tidak esensial itu harus ditutup. Gitu. Pekerja bangunan, infrastruktur apa sih pentingnya? Apa pentingnya bikin jalan? Apa pentingnya bikin jalan tol misalnya? Nah, kalau orang nanti yang pakai jalan tol pada sakit semua ya nggak akan bepergian kan? Jadi stop dulu lah, hold dulu setidaknya 2 kali 14 hari kayak minimal gitu. Hold dulu, semua tinggal diam di rumah dulu, infrastruktur freeze aja semua. Supaya virusnya ini mati sendiri, nggak sampai berpindah ke satu orang ke orang lain. Dan yang diingatkan oleh WHO adalah semakin sering atau mudah virus itu berpindah atau menyebar di sebuah komunitas, maka memiliki peluang untuk bermutasi menjadi bentuk yang lain lagi. Bisa jadi kita ketemu varian-varian yang baru apabila kita terus membiarkan pelonggaran-pelonggaran yang ada seperti sekarang ini. Oke, terima kasih Mbak Irma. Tadi benar-benar jelas banget. Jadi teman-teman tuh harus bukannya
merasa aku udah vaksin nih gitu kan, udah langsung terbebas, bukan gitu, tapi justru kita tuh harusnya lebih ketat lagi menjaga prokesnya, jangan sampai malah nongkrong sembarangan gitu kan, jangan sampai udah party-party aja nih, ditahan dulu party-partinya gitu, karena kalau misalkan ada beberapa orang yang akan menganggap ini seperti itu, nanti virusnya malah makin gak selesai-selesai gitu. Jadi ini sebenarnya bentuk kesadaran dan tanggung jawab bersama. Nah, Mbak Cici, tadi kan Mbak Irma udah dijelasin soal preventif, penggalian, dan soal data juga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat PPKM sekarang ini, kita sebenarnya harus mengapresiasi sebenarnya pemerintah udah mulai agak ketat untuk mengendalikan daripada yang waktu dulu kan ada PSBB itu kan nggak terlalu jelas gitu ya. Tapi tetap ada sesuatu hal yang kurang sepertinya kalau aku ngelihat. Tapi karena aku ngelihatnya kayak ini nerapin kebijakan, tapi kayak tadi Mbak Irma bilang datanya belum ada, datanya nggak jelas mana sih yang dirujuk gitu, atas bantuan juga nggak jelas siapa sih yang nerima bantuan di. Nah, kalau menurut Mbak Cici, apalagi sih yang sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah ketika pemberlakuan PPKM dan kebijakan apapun nantinya? Oke, aduh, ini sebenarnya cukup berat. Tapi aku mau cerita ya kamu Tia, maksudnya dulu itu aku nggak tahu karena aku kan warga Tangsel ya, kantor juga ke Jakarta gitu. Jadi waktu kita masih PSBB itu dibandingkan ke PPKM, entah kenapa waktu PSBB itu lebih sepi jalanan. Oh iya. Aneh ya. Oh, okay. Iya, di Jakarta. Ketika PPKM diberlakukan, padahal itu sudah bertingkat levelnya, level 4 adalah lebih sulit lagi sebenarnya, orang pergerakannya tuh dibatasin gitu ya. Ya itulah emang kita tuh lagi tanggap darurat sebenarnya gitu kan. Tapi itu lagi ya udah keruwetan karena tadinya kalau di awal itu kebijakannya sudah benar diambilnya tuh kan kita nggak akan sampai kewalahan gitu harusnya ya. Ini karena udah terlanjur gitu ya, orang-orang udah pada capek duluan gitu kan, karena nggak jelas juga pemerintah ini nggak jelas apalagi di sini, jadi kayak udah terlalu lelah hayati kalau sekarang aku bilang. Mungkin itu juga sih kamu Tia, komunikasi publiknya, komunikasi ke masyarakatnya itu yang pemerintah itu PPKM, tapi ada sih penjelasannya kenapa PPKM. Alasannya karena kasus meningkat dalam 2 minggu terakhir ini gitu. Jadi pemerintah pusat memutuskan ada peraturan ini. Tapi tidak komplit gitu loh dipahamkan bahwa kenapa sih harus diambil ini, terus apa nanti dampaknya kepada masyarakat gitu kan. Seringkalinya komunikasi kan populer aja gitu loh bahwa yaitu yang keluar meme yang diceritakan Mbak Irma itu kenapa hanya orang-orang yang menengah ke atas yang mau di lockdown, yang menengah ke bawah nggak mungkin gitu lah kan itu harus dipikirkan. Jadi bukan membuat masyarakat atau rakyat itu tenang dengan misalnya menyembunyikan datanya tidak dibuka semua. Jangan begitu. Iya, datanya jangan dicatat deh, jangan dikeluarin nih data kematiannya tinggi, biarin aja masyarakat harus tenang supaya imunnya bagus, nggak gitu loh. Masyarakat harus tahu data yang real supaya oh ya berarti ini bahaya. Jadi mereka yang mengambil keputusan aku nggak mau melanggar aturan ini karena nanti akan semakin kan gitu ya harusnya ya. Tapi orang diayemkan udah nggak apa-apa gitu kan. Nggak gitu Kak, kan harusnya kita supaya alert, jadi sense of krisisnya itu nggak dibangun kerasa gitu ya, biar kerasa kalau misalkan datanya itu memang data real gitu ya Mbak. Iya, gitu ya. Oh nggak apa-apa, baru berapa ribu gitu kan. Gimana dong? Yang ditemuin di lapor COVID ketika data yang PPKM level-levelan ini memang signifikan atau sebenarnya ya tadi Mbak kayaknya sama aja karena penerapannya pun ya tadi di lapangan itu ternyata tidak terlalu signifikan atau tidak didukung dengan kebijakan yang lainnya juga, atau seperti apa Mbak data yang ditemukan lapor COVID selama PPKM level-levelan ini? Level-levelan ini. Nah, teman-teman di tim laporan warga itu
menerima laporan-laporan di warga ya. Itu kita kan berdasarkan itu ya. Bagaimana mereka masih menemukan pelanggaran. Misalnya tempat makannya masih wartegnya masih dine in, makan di situ gitu ya. Nggak disuruh pulang aja, bungkus deh pulang kamu nggak. Mereka makan di situ, masker dibuka gitu ya. Lebih lagi ketika sekolah mulai dibuka, ternyata ada beberapa temuan tuh sekolah-sekolah tatap muka. Bahkan orang tua yang diancam kalau nggak ikut sekolah tatap muka, nanti anaknya dikeluarin. Yang kayak gitu-gitu, coba. Oke, aku Jadi, baru tahu. iya, jadi informasi-informasi itu datang dari warga gitu yang merasa terganggu dengan atau dia melihat di lingkungannya itu melakukan pelanggaran berkumpul segala macam. Terus dia ngelapor ke kita. Ini kan masih apa namanya PPKM, kenapa masih gitu? Nanti dari teman-teman laporan warga ini menyampaikan ke Satgas atau Satpol PP-nya di daerah situ, nanti mereka akan ditegur gitu ya. Itu kalau yang kayak sekolah itu Dinkes itu akan menindaklanjuti gitu loh. Walaupun kita misalnya data pelapor kita simpan, tidak kita buka, tapi diinformasikan ke pihak berwenang, kemudian itu kan kerjasamanya itu yang kontribusinya lapor COVID di situ gitu loh. Mengumpulkan data itu, menyampaikan ke pemerintah setempatnya, kemudian mereka menindak. Kita bukan law enforcement, penindaknya kan itu ada pemerintah ya. Kita hanya menyampaikan ini loh, datanya ini, laporannya ini, gitu. Dan itu diverifikasi dulu Kak Mutia. Kadang yang laporan yang masuk itu juga ada yang suka iseng aja, ada juga. Nah, Mbak Cici, kan ini kan berdasarkan laporan warga ya. Dan ini pasti kemarin ketika lagi genting-gentingnya, tahu nggak sih Mbak yang waktu, karena aku lagi ngalamin juga nyari oksigen buat papa aku, jadi kayak nyari oksigen susah, nyari obat susah, nyari rumah sakit susah beberapa minggu yang lalu gitu ketika krisis-krisisnya. Itu pasti overload banget ya lapor COVID ya, atau gimana situasinya ketika itu? Ya itu kita itu kan sebenarnya yang kita buka laporan itu terkait COVID, terkait bansos, pelanggaran bansos gitu ya, terkait dengan insentif untuk nakes gitu ya. Nah, tapi ketika kasus itu meningkat Kak, yang masuk ke kita adalah laporan-laporan yang minta tolong dicarikan rumah sakit. Ketika orang mencari rumah sakit itu biasanya sudah mulai itu serangan untuk sesak nafas, akhirnya butuh oksigen gitu ya. Nah, sedihnya ini ketika mereka udah mengontak ke chatbot lapor COVID itu kayak udah putus asa nih karena ditolak beberapa rumah sakit atau nggak dapat kehabisan oksigen, nggak dapat. Nah, itu teman-teman di satu grup itu ya laporan itu bisa masuk kayak 20 dalam sehari, tapi itu tuh beragam gitu ya, mencari rumah sakit atau oksigennya atau apalagi sih pelanggarannya gitu. Tapi teman-teman admin ini kan, teman-teman relawan ini memfollow up. Jadi pool itu tidak sedikit sebenarnya kalau buat kita. Itu banyak gitu loh. Terus nyari rumah sakit nggak gampang Kak. Jadi kayak kita tuh punya kolaborator dokter untuk supaya nyelip-nyelipin. Ini ada di sini, dicoba di sini gitu kan. Terus kalau oksigen ini kita cuman bisa memberikan informasi, oke, di kota ini kan suka ada informasi oh ini kalau mau cari oksigen di sini gratis atau di sini bisa beli berapa gitu ya, murah, tidak dimahal. Itu aja sih yang kita dapat. Ternyata juga banyak juga yang melakukan penipuan di situ. Jadi ada satu relawan. Ya mungkin waktu kamu Tia gimana prosesnya kita nggak tahu, tapi pada waktu itu kan ada satu follower kita itu ngirim hasil data, dia scraping banyaknya penipuan dari yang informasi yang menawarkan oksigen itu. Jadi dia misalnya nih kamu Tia nyari, oke, mana tabungnya nyampe ke mereka, mereka bawa pergi, udah nggak dibalikin lagi sama yang bantuan itu ya. Iya, dan yang kayak gitu kan terjadi ya gimana ya, kita juga sedangkan kita sempat kolaborasi juga dengan satu platform crowdsourcing crowdfunding gitu, mereka namanya Benih Baik, mereka itu untuk disalurkan ke rumah sakit karena rumah sakit itu benar-benar udah kesulitan sekali oksigen, jadi mereka pada panik kan. Nah,
Tapi bantuan itu gimana ya Kak? Kita sambungkan. Oke, ini rumah sakit ini butuh oksigen. Terus yang mau ngasih, yang donasi juga nggak serta-merta langsung bisa ngasih gitu kan. Ada proses logistik, mereka harus verifikasi dulu siapa yang terima nanti. Menurutku sih itu cukup chaos. Oh, kios ojok chaos deh. Benar, emang chaos banget loh sih itu. Iya sih. Kan dirimu ngalamin kan ketika nyari itu. Aku tuh ngalamin banget sampai aku tuh nggak dapat, dan waktu itu kan ayahku itu di Pekalongan, di kota kecil itu lebih susah nyarinya daripada di Jakarta karena kan suppliernya lebih sedikit kan. Dan aku itu dapat di Jawa Timur. Astaga. Jawa Timur, aku di Jawa Tengah, itu aku dapat di Jawa Timur, dan harus gak bisa travel waktu itu karena lagi penyekatan gitu, dan cuman bisa kayak lewat JNE gitu-gitu loh Kak, lewat itu harus tunggu 3 hari, dan itu harganya juga udah 6-7 kali lipat gitu, dan kayak situasi itu tuh kayak ya ampun, ini harusnya nggak terjadi kalau misalkan dari awal pemerintah tuh kayak emang siap gitu, nggak nunggu harus penuh dulu baru kayak tarik rem gitu. Harusnya tarik remnya itu dari awal gitu. Aku sih kayak cukup kecewa sih di situ, kayak mungkin kayak di Jakarta itu kan banyak ya rumah sakit. Kalau di waktu itu aku tuh bayangin kayak aku masih di Jawa aja, maksudnya di Pekalongan itu kan masih di Jawa ya. Itu tuh kayak gitu situasinya, apalagi di luar Jawa. Dan sekarang kan kalau nggak salah sebaran COVID dan krisisnya udah mulai di luar Jawa kan, ini situasinya kalau nggak salah Mbak Cici. Nah itu gimana tuh yang situasi di luar Jawa, aku nggak bisa bayangin. Iya, jangankan di kota kecil, misalnya di Pekalongan atau kota kecil lainnya, tapi di Jakarta pada saat itu juga memang antrian itu selalu panjang Kak di IGD. Dan kebanyakan yang akhirnya menunggu antri sampai di luar IGD gitu loh. Teman kolaborator kita juga dari dokter di IGD di Malang kan cukup besar ya, kota besar yang rumah sakitnya cukup banyak gitu. Itu pun cerita bahwa setiap malam ada yang meninggal di parkiran gitu. Pada saat itu ya karena udah yang nggak ada tabungnya gantian. Kita tuh bahkan kadang ada kawan yang, aduh ibu saya butuh banget nih oksigen, dia lagi di Yogyakarta. Ya kita kan akan, ayo bantuin kasih ini informasi di mana gitu. Dokternya juga nolongin, nanti saya kontak si dokter ini untuk dikasih prioritas karena ternyata sudah turun saturasinya kan. Ketika paginya kita dapat informasi adalah ibunya sudah nggak bisa bertahan, jadi dini hari sudah nggak ada gitu ya. Itu kita kayak sedihnya semua gitu, ya ampun gitu kan, kita kayak itu keluarga yang virtual lah jadinya ikut bersedih. Dan dia juga bagaimana merasa ya udah ibu saya itu dipinggirkan posisinya karena itu juga udah di tenda Kak, itu di rumah sakit besar. Chaosnya tuh kalau di tim kita, tim laporan warga itu ya, ada di satu titik kita itu cukup down sih. Saya sendiri juga. Teman-teman tuh ada yang baru bertugas ketika dia bertugas pagi, jadi kita piket-piketan gitu ya Kak, supaya ketika orang masuk di chatbot itu semua pasti ada yang merespon gitu, nggak cuma botnya aja ngerespon, tapi manusia gitu. Dia mau nyariin informasi rumah sakit di mana, ketika pagi lagi dia dikontak lagi sama si pelapor, orang tuanya udah nggak ada. Itu kan kabar yang menyedihkan gitu loh. Iya, dia bilang, aduh Mbak, ini kan piket pertama aku gitu. Dia kayak dia merasa bersalah gitu loh. Jadi kan saya bingung, kamu jangan merasa bersalah sebenarnya, tapi itu kan otomatis ya kita. Dan itu terjadi, dan itu tuh ada satu saat kita pada kita lakukan debriefing, karena kita melihat ini walaupun kita nggak terpapar langsung gitu ya, atau keluarga kita nggak ada yang sampai kesulitan, nggak semua relawan yang, walaupun Mbak Irma juga pernah ngalamin itu waktu nyari rumah sakit buat kakak iparnya Mbak Irma juga malam-malam keliling, kita ya ikutan nggak tidur gitu loh Mbak, sampai mana sudah masuk ke sini gitu. Tapi kita ngelihat bagaimana teman-temannya secara psikologinya terdampak secara emosional gitu. Padahal siapa sih nggak kenal kok, yang lapor tuh siapa sih Kak? Nggak kenal kamu, untuk kamu ngelapor itu juga ini siapa, tapi itu dan senangnya itu ya kalau yang sudah terbantu itu juga mengapresiasi. Kadang yang lucu deh, Kak,
boleh minta alamatnya, saya mau kirim makanan nih buat teman-teman lapor COVID. Kita bingung karena kita nggak ada base camp, kita semua di rumah masing-masing. Kerjanya beda-beda. Iya, dikirim kemana gitu, terus lempar-lemparan alamatnya Mbak Irma aja, alamatnya. Tapi itu sesuatu yang memberikan semangat lagi, memotivasi lagi. Tapi kalau sudah kabar buruk kita nggak bisa membantu, ya dengan sedih lah kita mengeluarkan pengumuman bahwa sejak 1 Januari kita tidak bisa membantu mencarikan rumah sakit lagi. Itu kemudian 1 juta yang lihat, 1 juta lebih. Wow. Yang mengakses ke itu karena kayak disebarin lagi sama yang lain. Dan terus ada berita yang mengatakan kenapa lapor COVID yang minta maaf gitu ya. Karena nggak bisa. Bukan tugasnya lapor COVID sebenarnya. Iya. Tapi teman-teman merasa kita ya pengen bantu, ya kalau kayak gitu kita prinsipnya ya kita bareng-bareng, anak relawan kan pasti punya basicnya adalah ingin membantu orang lain gitu loh Kak. Nah, aku mewakili teman-teman yang mungkin tidak sempat mewakili, mengucapkan terima kasih banyak sih sebenarnya sama lapor COVID buat relawan-relawan ya terutama diwakili oleh Mbak Cici dan Mbak Irma nih di sini, mengucapkan terima kasih banyak sih sebenarnya karena ya akhirnya kita punya satu platform, aku bilangnya satu media yang akhirnya kita bisa tahu situasinya seperti apa di lapangan dan bisa minta tolong walaupun per kemarin situasinya karena chaos banget dan susah banget nyarinya dan keterbatasan lapor COVID karena itu sebenarnya bukan tugasnya lapor COVID juga, cuma kita juga harus mengapresiasi sebesar-besarnya atas inisiatif dan kebaikan yang dibagi gitu lah dari lapor COVID dan ini bikin aku percaya bahwa aku tuh tadinya kayak udahlah aku pengen pindah warga negara aja kalau bisa biar kayak orang-orang kan gitu kan. Tapi aku jadi percaya bahwa justru Indonesia ini kekuatan warganya, kekuatan rakyatnya itu besar gitu. Terbukti dengan adanya lapor COVID ini, tapi dengan adanya warga bantu warga, rakyat bantu rakyat, dan inilah kayak kekuatan terbesar masyarakat Indonesia gitu. Dan harusnya ya masa sih pemerintah harusnya belajar sama rakyat, kan malu, harusnya pemerintahnya juga harus lebih canggih dong daripada rakyatnya, kan rakyatnya udah canggih nih, udah bisa bikin data dengan simple dan sederhana lewat spreadsheet misalkan, itu bisa menunjukkan data gitu. Harusnya pemerintah yang punya sumber daya yang lebih besar harusnya punya punya sistem yang lebih reliable gitu dan lebih bisa diandalkan. Mbak Cici, Mbak Irma, aku terima kasih banget termasuk hari ini udah berbagi bersama kita dan mungkin pertanyaan terakhirnya sebagai closing statement karena kita ternyata udah mau ini berarti hampir 2 jam, 1,5 jam atau udah lama ngobrolnya gitu ya. Mau sampai ini apa sih yang sebenarnya harapan dari lapor COVID sekarang ini buat pemerintah maupun untuk kita sebagai masyarakat gitu. Mungkin Mbak Irma dulu apa Mbak Cici dulu nih? Mbak Irma, silakan Mbak. Harapan ya, singkat aja sebenarnya kalau kami tim lapor COVID menginginkan 2 hal. Yang pertama tentu saja memperkuat pengendalian dan pencegahan penyebaran virus dan juga pandemi ya yang ada di tanah air. Caranya dengan apa? Ikutin semua guideline yang sudah dibuat oleh WHO, meningkatkan secara signifikan, proporsionally sesuai dengan standar minimal panduan WHO untuk testing, tracing, dan juga treatment. Jadi pengetatan itu harus dilakukan karena kalau dengan pengetatan maka jumlah orang yang tertular itu kemungkinan akan berkurang. Kalau jumlah orang yang sakit berkurang, maka jumlah orang yang pergi ke rumah sakit, mencari rumah sakit, mencari oksigen, mencari ventilator, mencari tempat tidur, kamar, ICU, dan lain sebagainya, pasti akan berkurang. Sehingga itu akan meringankan beban nakes kita. Itu akan meringankan alokasi anggaran negara dalam pengendalian pandemi. Jadi itu sama-sama semua negara dapat benefit, masyarakat dapat benefit, tenaga kesehatan yang menjadi frontliner juga merasa sangat terbantu sekali. Yang kedua, tentu saja kita kan sudah lebih dari 100.000 orang meninggal ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah tenaga kesehatan yang meninggal itu juga sudah hampir 2.000. Lalu jumlah mereka yang meninggal tidak diketahui apakah mereka terkena COVID atau tidak. Tetapi selama mereka meninggal di masa pandemi dan kehilangan kesempatan untuk mengakses layanan medis, itu juga meningkat. Jadi saya tuh sebenarnya pengen sekali mendengarkan ucapan empati
dan simpati dari pemerintah terhadap keluarga yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan kehidupan anggota keluarganya dalam memperjuangkan supaya mendapat pelayanan medis gitu. Tetapi kemudian ada juga di antara mereka yang meninggal. Ini tuh harus diapresiasi dan diungkapkan permintaan maaf karena pemerintah sebagian gagal gitu, telah sebagian gagal, terutama ya telah gagal memenuhi hak atas layanan medis kepada orang-orang tersebut gitu. Kematian-kematian akibat COVID ini kan sebenarnya bisa dicegah. Tidak perlu ini kalau pencegahannya itu bagus gitu. Jadi minta maaf atau bela sungkawa atau refleksi diri dan berjanji untuk memperbaiki pencegahan dan pengendalian pandemi. Saya kira 2 hal itu sih yang pengen sekali ya harapan terhadap pemerintah saat ini. Terima kasih Mbak Irma. Kalau dari Mbak Cici gimana Mbak? Kalau harapan ke pemerintah kan udah disampaikan Mbak Irma tuh. Kalau diri aku boleh ini ya Kak, ngingetin aja bahwa kita belum tahu nih sampai kapan. Jadi ayo bareng-bareng dengarkan informasi yang benar, yang baik, dan berkontribusi dalam pandemi ini dengan melakukan yang memang hal-hal yang bisa membantu menurunkan penyebaran, penularan virus gitu. Dan saling dukung buat keluarga, tetangga nih biasanya ya, itu yang paling kecil, itu lingkungannya, bahwa ya jangan dikucilkan kalau misalnya ada yang sedang terkena gitu. Bantu juga kontribusi, misal jadi relawan lapor COVID misalnya. Seru loh. Oh, ditunggu loh teman-teman untuk jadi relawannya lapor COVID. Langsung aja DM dan serbu sosial medianya lapor COVID, nanti akan disambut langsung sama Mbak Cici. Karena Mbak Cici ini bagian menyambut relawan katanya. Jadi silakan teman-teman langsung aja bisa langsung menuju lapor COVID untuk bisa menjadi bagian dan sedikit berguna. Kalau misalkan di rumah rebahan aja, nah ini bisa lebih berguna lagi untuk nusa dan bangsa gitu kan, untuk jadi relawannya lapor COVID. Nah, Mbak Cici, Mbak Irma, terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya bersama Nalar TV dan Climate Talk khususnya untuk ngobrol sama kita, udah ngobrol panjang kali lebar terkait dengan kenapa lapor COVID itu ada sampai bagaimana sih situasinya saat ini. Dan bisa aku simpulkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kalau untuk pemerintah nih, selain tadi yang kata Mbak Irma meminta maaf dengan legowonya gitu dan berterima kasih gitu ya kepada nakes, juga harus lihat nih dari data, karena data itu menjadi salah satu tumpuan. Jadi penting untuk bisa membangun sistem, dan ini udah hampir 2 tahun gitu ya pandemi berjalan, masa kita masih ngublek-ngublek aja soal data gitu kan, itu kan harusnya kita bisa lebih maju lagi. Jadi terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton, jangan lupa nonton seri-seri Nalar yang lain, dan jangan lupa juga saksikan Climate Talk episode yang sebelum-sebelumnya, bisa langsung di scroll aja atau di searching Climate Talk bareng sama Mutia tentunya. Saya Mutia mohon pamit, dan sekali lagi terima kasih Mbak Irma dan Mbak Cici. Sampai jumpa di Climate Talk selanjutnya. Dah.